fashion makin marak, berarti alternatif juga buat teman-teman di tanah air ya yang berbusana muslimah juga makin baik gitu. Ya, mudah-mudahan makin maju lah UMKM. Kapan nih gue? Ya. Mm-mm. Ya, Mas Baim masih syok ya pemirsa ya. Setelah sekian waktu dia masih sulit untuk mempercayai bahwa ada kejadian yang menimpa dia, entah kejadian apa ya yang dia lihat itu. Sehingga apa yang terjadi ketika orang syok itu jadi perasaannya kosong pemirsa. Dia diulangi lagi nggak? Tuh udah ngomel ya. Tunggu sekali aja. Jadi pemirsa, Mas Baim itu masih syok, nggak tahu apa yang harus dia perbuat, perasaannya masih sakit ketika mendengar hal itu lagi. Apa yang terjadi akibatnya ketika seseorang itu masih belum bisa menerima atau mengingat itu adalah numbness ya. Jadi ya saya nggak tahu apa yang harus dilakukan, intinya saya hanya pingin dulu mungkin menenangkan diri dulu, itu menurut Bunda respon yang wajar ya. Ya, faktor orang merasa pelit ya, pasangan yang pelit itu bisa menjadi pemicu juga. Tetapi ketika ada kondisi pemberatnya, itu bisa membuat rumah tangga itu menjadi lebih terancam pemirsa. Ya, apa contohnya? Dari kritik itu dianggap si istri tidak puas dengan apa yang diberikan suaminya, merasa si istri dibanding-bandingkan gitu ya, atau dibanding, kayak kurangin, lagi, aduh, insya Allah. Jadi pemirsa, pelit itu memang bisa membuat ketidaknyamanan ya dalam sebuah hubungan rumah tangga. Tetapi ketika ada faktor-faktor pemberat lainnya, misalnya dianggap tidak bisa mengelola uang, dianggap tidak puas dengan apa yang diberikan oleh suami, membanding-bandingkan, waduh itu makin berat pemirsa, dan itu bisa berujung ke perceraian. Apalagi kalau masalahnya akumulatif, udah lama kejadian, apa yang dirasakan si istri nggak digubris-gubris, nah udah akhirnya apa, si istri makin frustasi, si suami yang dituduh pelit juga makin sebel, istrinya nggak mau ngerti-ngerti sih, sementara istrinya sendiri juga merasa, lah kamu kok juga nggak mau ngerti-ngerti, malah saya dibanding-bandingkan. Nah itulah yang akhirnya membuat perceraian itu terjadi. Jadi pelit itu sebenarnya cuma trigger, lain-lainnya itu yang bikin berat, yang lebih sulit ya. Oke, Bunda, siap. Bunda udah dipanggil. Makasih banyak banget.
lalu dan tahun lalunya kayaknya datang juga gitu, dan ngeliatnya sih makin optimis ya, makin keren lah gitu koleksi gitu. Dan sekarang kan ada cita-cita kan bagaimana supaya dari modest fashion muslim di Indonesia itu bisa jadi leading lah gitu ya di dunia. Dan kalau saya ngelihat ininya oke banget sih gitu. Makin semangat teman-teman, terutama karena sukseskan gitu produk-produk lokal ya, dan kemudian ya udah kita apalagi misalnya mendukung atau terafiliasi Zionis. Banyak artis-artis juga kan makin banyak berhijab. Ya, Masya Kayak Allah. kembang inspirasi juga. Iya, Masya Allah. Saya belum lama ketemu sama Adelia Pasha. Kita sama-sama kemarin di Palembang gitu kan. Kemudian juga ya banyak lah saya pikir ya teman-teman yang sekarang memilih berhijab. Dan ini juga satu hal sih, kalau modest fashion makin marak berarti alternatif juga buat teman-teman di tanah air ya yang berbusana muslimah juga makin baik gitu. Ya, mudah-mudahan makin maju lah UMKM kita, karena saya kalau diundang keluar ya, kemarin tuh sempat ke Teheran International Book Fair, sempat ke Istanbul Publishing Festival dan sebagainya. Saya selalu milih ketika kebanyakan orang kita misalnya mikir, wah Turki itu bagus ya, ininya gitu ya. Saya justru mau saya mikirin saya harus bawa brand siapa yang menurut saya bikin iri gitu orang-orang yang di sana untuk ngelihat, dan bahwa Indonesia tuh sebetulnya punya jilbab ini ya, koleksi jilbabnya juga makin cantik gitu kan. Kemudian busananya juga makin menarik, makin variatif. Mbak, artis-artis Indonesia juga kan ini kan sekarang tuh banyak yang ikut kajian, terus jadi positive vibes gitu ya pertemanan seperti apa melihatnya? Dan juga kan banyak ada Paula gitu artis. Iya. Saya ngelihat gini sih, kita hidayah itu ya kalau Allah mau ngasih ya gitu. Kita nggak bisa bilang misalnya bahwa makanya misalnya gini, kadang-kadang tuh kan ada ya di acara misalnya datang tuh orang yang belum pakai jilbab atau bahkan aslinya berpakaian terbuka gitu. Tapi kalau menurut saya kita nggak pernah tahu gitu kalau nanti hidayah Allah mau kasih gitu kan, kenyataannya kan makin luas mereka yang berjilbab gitu. Jadi saya seneng gitu bahwa wah ini makin beragam, dan semuanya apa ya, saya melihat sih ketulusan di mana-mana gitu untuk merangkul gitu, sebagaimana ya kaum muhajirin terhadap kaum ansor gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menerapkan sikap itu gitu ya. Kalau ada yang hijrah ya ayo kita berikan ruang dan kita support gitu. Tapi sebenarnya pertemanan sendiri perlu dibilang sih untuk mengajarkan untuk selalu berhijab, untuk selalu. Sebetulnya gini, saya kebetulan sempat ikut beberapa kelompok kajian. Dari mulai yang seragam dalam arti hampir semuanya udah pakai jilbab gitu ya, sampai ada bahkan yang sebetulnya di luar tuh busananya terbuka gitu, tapi bisa dipanggil gitu, maksudnya bisa ikut gitu, bisa diajak ikut kajian gitu. Dan buat saya sebetulnya ini satu fenomena yang baik gitu. Artinya kajian tuh jadi kajiannya tuh jadi ini ya, jadi benar-benar ramah gitu. Kita bisa membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu, bukannya berarti cuma yang boleh yang pakai jilbab aja atau yang udah baik aja yang boleh baik gitu ya, tapi semua orang berkesempatan kok untuk ikut kajian, untuk belajar, iya gitu. Dan ya at the end kan kita nggak bisa nilai seseorang itu sekarang gitu, karena kita taunya nanti kalau dia ya akhir hidup kita juga belum tentu lebih baik dari dia gitu kan. Itu sih yang saya seneng gitu. Saya kadang mikir kan ini kayaknya artisnya saya nggak pernah ketemu gitu ya, ternyata emang belum berhijab gitu, bahkan ya pakaian cenderung terbuka. Tapi bahwa dia mau pada hari itu dia mau pakai jilbab, dia mau mendengarkan dan sebagainya, menurut saya itu satu hal yang mudah-mudahan kita selalu menciptakan ruang ramah lah bagi siapa saja untuk belajar. Saya dia sempat ikut musyawarah juga kan sebetulnya ya, sempat ikut musyawarah juga ya gitu. Iya, sama Baim ya, sempat juga. Kebetulan ketemunya kalau sama Paula tuh belum sempat yang bincang yang deket yang gimana gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat sih ramah, humble gitu. Ya, justru kalau dari dekat dari kajian gitu malah kita akhirnya ngelihat orang-orang yang di luar, kita mungkin punya ya sebagian misalnya teman-teman gitu ya, misalnya ngebayangin aduh kayaknya gimana, tapi ternyata enggak kok gitu, ramah aja, ramah, lembut, baik ya. Senyumnya nggak putus gitu. Mbak, mungkin mohon maaf sedikit, ini kan sedang ramai nih nama Mas Dimas Seto terseret-seret dengan kasus selingkuhan yang katanya Paula berselingkuh. Seperti apa mungkin Mbak sendiri mengenal Mas Seto? Saya nggak bisa komen hal-hal yang saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Dimas Seto itu orang yang baik. Dan yang saya tahu juga Paula orang yang baik. Ya di luar itu, artinya saya pernah ketemu, saya kenal Dini dan saya mengagumi kisah cinta mereka. Mereka sempat juga main di film
Haya 2 gitu kan, saya produsernya waktu itu bersama Mbak Helvi, Ustadz Erik dan lain-lain gitu, dan saya lihat hubungan mereka kuat sekali ya antara Dini dan Dimas gitu. Jadi sih buat saya percaya sama mereka. Saya percaya dengan cinta yang mereka punya. Dan kalau setiap kita pasti setiap hubungan juga mungkin punya masalah atau apa segala macam gitu. Tapi saya percaya dengan cinta yang mereka punya, dan ya kita yang lain kita doain aja gitu. Insya Allah semuanya baik-baik. Kita kaget dengernya tiba-tiba namanya terseret terus ada insiden apa segala macam. Tapi selama kita, kalau buat saya dalam Islam itu tuduhan-tuduhan seperti itu serius gitu ya, harus ada saksinya dan sebagainya gitu. Jadi kalau buat saya kita ambil jalan yang nggak merugikan akhirat kita lah, nggak merugikan amal kita gitu. Jadi kembangkan prasangka baik, bahkan dalam Islam itu kita harus mengembangkan 40 prasangka baik, cari 40 prasangka baik dulu sebelum kita menjatuhkan satu prasangka buruk. Kenal, kita pernah sempat jajakin cerita dan sebagainya gitu ya. Baik, humble, terus kalau tiap ada proyek-proyek kita tuh, tiap ada proyek-proyek film-film baik gitu, kita selalu misalnya kita minta testimoni atau kita minta untuk kita doorstop untuk ini, pasti mau gitu. Ngasih komen, ngasih ajakan dan sebagainya pasti mau. Orangnya suportif kok kayak yang lain. Aku kaget nih dengan pemberitaan tiba-tiba mereka sudah akhirnya memutuskan untuk tidak bersama. Saya kira kita nggak tahu persoalan orang gitu ya, nggak tahu itu gitu. Jadi ya saya kira kita prasangka baik aja dan kita doakan aja, mudah-mudahan ya mungkin itu yang terbaik gitu buat mereka saat ini gitu. Pasti punya alasan. Tapi kalau untuk nama Dimas Seto, Mbak yakin ya, karena melihat mereka yang luar biasa ya sama 9 tahun bersama. Gini mbak, saya nggak berani komen sesuatu yang saya nggak tahu. Nah, yang saya komen sesuatu yang saya tahu. Saya pernah kerja sama bareng Dimas, saya pernah kerja sama bareng Dini, dan saya melihat ikatan mereka tuh kuat banget gitu loh. Jadi buat saya ya saya komen yang saya tahu, dan saya selalu mendoakan mereka. Mereka saya kira salah satu couple yang sangat harmonis ya gitu itu. Ya mudah-mudahan. Yang paling kelihatan mungkin yang luar biasa dari kisah cinta mereka, mungkin belum ditaruhin di momongan, tapi terus bersama gitu ya, kokoh sekali hubungannya gitu. Ya itu kan salah satu bahwa kebahagiaan satu sama lain saling cukup gitu buat yang lainnya gitu. Kemudian sikap romantisnya gitu ya, ya saya kira hubungan mereka kuat gitu, dan mereka pasangan yang harmonis ya. Jadi kita doakan semuanya baik-baik. Saya cuma beberapa kali ikut ini kalian jujur nih ya, gue malah nggak tahu apa-apa. jarang dengerin gosip ya, jadi ini terinformasinya sama kalian nih ya. Jadi kalau yang dari saya lihat kan kayak misalnya saya pernah ya paling ya selain yang kita ketemu di kajian kan dua-duanya aktivis, dua-duanya juga ngebina rumah tahfiz gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan selalu baik, dan biasanya di mana ada Dini selalu ada Dimas sih gitu, di mana ada Dimas selalu ada Dini gitu. Saya justru lebih sering ketemu Dimas sama Dini di kajian. Iya. Enggak sih, biasanya kalau Paula sama Baim ya gitu. Iya, biasanya sama Baim. Oh, udah lama banget gitu. Kayaknya mungkin tahun-tahun lalu. Doanya Mbak mungkin untuk mereka ini kan rame banget. Ya, saya sebetulnya sih kalau doa kita sebagai sama muslim pasti kita selalu mendoakan ya. Saya ngajak teman-teman juga mungkin yang mendengar ini dan itu ya, kalau misalnya belum tahu apa-apa, kembangkan prasangka baik ya, doakan aja semuanya baik-baik insya Allah. Jangan sampai gitu ya sebetulnya yang terjadi tidak ada gitu, tapi kita udah komen A, B, C, D gitu. Akhirnya kita nih yang amalnya malah tergerus gitu kan gitu. Baik, siap Mbak, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak, lo ngagetin gua aja. Hari Senin kemarin nih kan.